Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapeda Corner, di mana di sini akan membahas mengenai seperti apa perencanaan dan juga pembangunan Kota Makassar dengan berbagai pihak dan juga pastinya tokoh-tokoh yang terkait. Nah, warga Kota Makassar, ada nih salah satu destinasi yang sebenarnya wajib banget masuk dalam list kamu, apalagi kalau kita cuma pengen cari short getaway atau mungkin hidden gem paradise di sekitar Makassar. Wah, kira-kira seperti apa keseruan kita hari ini? Pastikan nonton terus Bapeda Corner. Nah, warga Kota Makassar, kalau Nona bilangnya island girl from Indonesia, nah tepat di samping saya nih ada island man dari Makassar nih. Kita ucapkan dulu selamat datang kepada Bapak Andi Asdar SEH selaku camat dari Camat Sangkarang ya. Gimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak nih Pak Asdar sudah datang main-main nih di Bapeda Corner. Pastinya kita bakal bahas-bahas seperti apa nih keseruan di Kecamatan Sangkarang. Nah, gimana nih kabarnya Pak? Hari ini udah dari keliling-keliling pulau atau gimana nih? Jadi hari ini kami juga baru saja dari pulau kami, Baralompo, dan seperti biasanya hari Senin kemarin kita sudah lakukan apel bersama staf yang ada. Yeah. Dan hari ini kami balik ke sini karena ada undangan dari Bapeda Corner juga yang untuk kemudian berbicara banyak tentang Kepulauan Sangkarang. Jadi bisa dikatakan nih Pak Asdar kerja sambil tipis-tipis liburan terus ya. Sambil healing ya. Enak sekali ya sebetulnya. Jadi izin Bu Dian, saya Andi Asdar, Camat Kepulauan Sangkarang, Makassar. Ya, sebagaimana kita ketahui ini di Makassar ada 15 kecamatan. Iya. Ada 15 kecamatan. Dan salah satunya ini ada kecamatan kepulauan. Betul. Wilayah kami seperti itu. Dan kecamatan Kepulauan Sangkarang ini sedikit sih sebenarnya kelurahannya, cuma 3. Cuma 3 kelurahan. Kami sedikitnya profilnya ini saya Sangkarang ada 15 rukun warga RW dan 57 RT. Gitu. Adapun kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang namanya juga di pulau, tentu punya tantangan yang berbeda lah dengan teman-teman yang ada di kecamatan yang ada di kota ini. Betul, betul. Sehingga kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang memang harus betul-betul lebih merespon baik semua program-program pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota. Baik, Pak Asdar, ini kan Kota Makassar memang unik sekali ya. Ada perkotaan yang sangat metropolitan. Tiba-tiba bergeser sedikit ada ya bisa dikatakan sudut surga ya yang ada di Kota Makassar. Sangat menarik sebenarnya karena betul-betul sangat kontras. Perkotaan yang sangat amat sibuk, tiba-tiba di sampingnya ada satu daerah yang juga masuk dalam daerah kepemimpinan Kota Makassar sendiri, yaitu adalah di berbagai gugusan pulau ya. Di Kecamatan Sangkarang sendiri sebenarnya ada berapa pulau nih Pak? Izin kemudian, jadi kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu ada 8 pulau ya. Jadi ada 7 pulau ini sebenarnya yang berpenghuni, ada penduduknya. Ada 7 ini. Jadi ada 1 pulau kami yang tidak berpenghuni, itu Kodingareng Keke. Ya, jadi kami itu ada 8, Baralompo sendiri sebagai ibu kota kecamatan. Kemudian ada Barangcadi juga, ada Kodingareng, Bone Tambu, Langkai, Lumu-Lumu. Dan itu tadi dilanjutkan seperti itu. Jadi kami ada 8 pulau dan alhamdulillah masyarakat kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini ya alhamdulillah sangat merespon baik setiap program lah yang masuk. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Wali Kota sangat intens turun ke kecamatan melihat apa sih sebenarnya kondisi kepulauannya, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kami yang ada di Kecamatan Kepulauan ini. Betul sekali Pak Asdar. Dan juga pastinya kita paling penasaran nih seperti apa sih kalau misalnya di kecamatan di tengah kota kan
ya untuk akses ke sana kemari kan mudah ya Pak ya. betul. Tapi seperti apa sih challenge-nya nih Pak Hasdar sendiri melihatnya sebagai camat dari Kecamatan Sakarang, ada 14.000 jiwa nih yang harus dikelola, diatur, yang terbagi dari 7 pulau yang ya mungkin ada sangat berjarak juga ya. Iya. Seperti apa sih challenge-nya nih Pak Hasdar? Iya. Jadi kami terus terang bicara kepulauan, wilayah kepulauan itu kan berbicara transportasi laut Betul, ya. betul. Yang sebenarnya notabene masyarakat kami di sana itu sangat padat dalam proses perputaran ekonomi. Tapi kami juga punya beberapa dermaga di 3 kelurahan ini, dermaga yang kalau boleh kami anggap untuk saat ini mungkin kalau kami berharap bisa lebih diremajakan lah ya, karena kondisi dermaga yang ada. Dan terus terang kami untuk transportasi kami ada transportasi umum. Kalau kami itu di Kecamatan Kepulauan ada transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat setiap harinya itu. Jadi dari pulau ke kota itu ada waktu-waktu tertentu. Begitupun dari kota kembali ke pulau itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi kami dari pulau itu kapal-kapal yang mengangkut para penumpang dan semua barang-barang yang ada itu pukul 7:30 sudah jalan. Sudah bergerak dari pulau menuju ke Makassar. Di sini tiba kurang lebih jam 8:15, jam 8:20 sudah tiba di Makassar. Adapun baliknya itu jam 11 kemudian. Jam 11 siang itu harus 11 siang itu harus balik lagi. Karena sebelum pasang ya? Iya, sebelum ini kan biasanya kalau semakin siang semakin cuaca juga semakin ini, angin semakin ini sehingga mempengaruhi ombak juga. Itu pertimbangannya. Dan terus terang memang yang kami di pulau itu memang terkendala oleh transportasi sebenarnya ya. Terutama saudara-saudara kita, warga kami yang ada di pulau-pulau luar yang jauh ini, Bonetambu, Langkai, Lumu-Lumu itu kalau mau ke kecamatan, ke ibu kota kecamatan di Baralompo ini sangat sulit transportasinya sehingga harus ke kota dulu. Ke kota baru ikut kapal kembali ke itu mungkin seperti itu. Melihat dinamika transportasi dan juga mobilitas ya dari masyarakat di Kecamatan Sakarang sendiri dengan adanya program PT-PT Laut nih. Itu seperti apa sih implementasinya dan apa reaksi dari masyarakat sendiri nih Pak Hasdar? Ya, jadi pertama kami berterima kasih kepada Pak Wali karena sudah membantu masyarakat dan sesuai janji beliau kemarin sudah di launching lah PT-PT Laut, dan rencananya 2 unit Bu Dian. Ya, Dian 2 unit, tapi baru 1 unit yang dioperasikan saat ini. Tapi ini sangat membantu masyarakat. Karena selama ini memang yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang mereka punya kesulitan dalam hal transportasi, terutama saudara-saudara kita yang di pulau-pulau luar ini yang tinggal ini. Dengan adanya PT-PT Laut ini, alhamdulillah sangat membantu kami, membantu masyarakat, dan itu semuanya gratis, nggak ada pungut apapun, nggak ada, semuanya gratis. Dan adapun rutenya itu ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia awalnya dari sini, dari Amnek, startnya dari Amnek. Pelabuhan Emnek di sini belakang, kemudian mengitari beberapa pulau, Baralompo, Bonetambu dan Lumu-Lumu, berputar seperti itu, kembali ke kota seperti itu. Dan itu sangat membantu. Sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Dan memang ada beberapa respon masyarakat yang mengetahui adanya PT-PT Laut ini memang alhamdulillah mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah kota, Pak Wali atas bantuan transportasi PT-PT Laut. Wah, luar biasa ya Mas. Semoga ini selalu dipermudah ya untuk seluruh mobilitas dari masyarakat di Kecamatan Sakarang sendiri. Nun, Pak Hasdar, saya sedikit penasaran nih juga mengenai karena pasti mobilitasnya sangat berbeda ya dengan masyarakat Kota Makassar yang berada di tengah kota. Seperti apa sih sebenarnya untuk sirkulasi pertumbuhan ekonomi di sana? Apakah memang plus dengan adanya PT-PT Laut itu apakah memang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di sana atau bahkan membuat masyarakat mungkin sebagai lebih diversifikasi lagi nih UMKM yang hadir di sana? Seperti apa deh kira-kira? Jadi itu PT-PT Laut ini kan transportasi laut yang terpikirkan oleh Pak Wali bahwa selama ini memang kita punya kesulitan di transportasi. Seperti yang saya sampaikan di awal, memang masyarakat, terutama masyarakatnya di luar ya, sangat membantu sekali.
Dan terkait dengan UMKM sendiri, pertumbuhan ekonominya juga sangat terasa lah ya, sangat terasa dan membantu dan meningkat lah. Secara persentase juga UMKM yang ada di pulau, yang ada di wilayah kami juga sangat meningkat lah. Ada pertumbuhan, ada progres meningkat untuk segala kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan UMKM itu sendiri. Dan bukan hanya berbicara transportasi, sebenarnya juga di kecamatan ini kami banyak juga hal-hal lainnya yang kami butuh perhatian khusus, perhatian serius dari pemerintah kota, termasuk penerangan lampu. Kami juga di pulau kan belum bisa menikmati penerangan lampu ini selama 24 jam. Sana itu kami punya keterbatasan juga, masih punya keterbatasan. Jadi untuk masyarakat kami yang mau merasakan aliran listrik ini punya keterbatasan waktu. Jadi kalau kami itu di Pulau Buat Dian, nyalanya itu sore hari. Tapi masih menggunakan mesin genset, ada pembangkit listrik pribadi sendiri itu ya. Itu nyalanya jam 4 ya, setengah 5, itu padamnya jam 6 pagi. Jadi mulai pagi jam 6, jam 7 itu ya masyarakat usaha sendiri. Kalau mau ada yang menggunakan super sun, ada yang ada tenaga surya, ada juga yang masih menggunakan genset kecil untuk rumah dia, untuk penerangan, untuk kebutuhan listrik pribadi mereka. Dan banyak hal sebenarnya Bu Dian, juga kami di pulau ini selain kita punya juga keterbatasan penerangan, kita juga punya kebutuhan air yang bersih lah seperti itu ya. Dan alhamdulillah dari beberapa program-program teman-teman dari SKPD yang masuk, termasuk dari sisi pelayanan administrasi, perkantoran, pemerintahan itu alhamdulillah. Dan kami bersyukur kemarin dari Dinas Catatan Sipil itu Bu Dian, kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini kami sudah melakukan pencetakan sendiri untuk identitas kependudukan kami. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi, tidak perlu kecapil lagi. Tidak perlu kecapil lagi. Kami di Kecamatan Kepulauan ini, alhamdulillah ini terobosan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami berterima kasih kepada Pak Kepala Dinas bahwa kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini sudah bisa mencetak sendiri KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Betul, dan itu pasti menjadi satu kebutuhan masyarakat yang terbantu sekali. Sangat terbantu sekali, termudahkan lagi seperti itu ya. Nah Pak, ini kan kita kalau misalnya ke pulau tuh kan sangat identik dengan pariwisata seperti itu ya. Nah dengan adanya begitu banyak peluang dan juga potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sangkarang, itu seperti apa sih perkembangan potensi pariwisata, apalagi melihat memang ada banyak titik-titik kepulauan yang dimiliki. Itu seperti apa nih kira-kira dari Pak? Alhamdulillah. Jadi izin Bu Dian, memang ada beberapa wilayah kami yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, ada beberapa pulau itu yang tadi saya katakan bahwa memang sangat berpotensi untuk dikelola yang baik. Pertama itu Kepulauan Lanjukang, itu karena masih alami sebenarnya, masih alami, dan banyak wisatawan domestik mungkin dan juga beberapa wisatawan asing itu yang sempat ke sana melihat itu. Tapi kami berharap memang ke depan pemerintah bisa memikirkan untuk mengelola pulau ini, jadikan menjadi satu kunjungan wisata atau destinasi wisata bahari yang ada di Kecamatan Kepulauan ini. Kami berharap memang bahwa dari beberapa wilayah kami yang ada ini, beberapa pulau yang ada ini, sekali lagi kami berharap sangat banyak pada pemerintah supaya kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini bisa lebih diperhatikan lah dari sisi sosial, dari sisi apa saja, dan beberapa faktor yang kami ingin selalu komunikasikan dengan Pak Wali bahwa kami butuh, kami juga ingin apa yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota ini, kami juga rasakan di pulau, masyarakat yang ada di pulau itu.
Betul-betul sekali, dan pastinya juga selain pengembangan potensi pariwisata Iya. juga seperti apa Iya. untuk melengkapi seluruh fasilitas-fasilitas Iya. kehidupan Sarana. masyarakat, sarana Betul. prasarana dari masyarakat, entah itu mungkin pendidikan dan juga mungkin kesehatan. Iya. Ya, itu seperti apa nih Pak kondisi saat ini di Kecamatan Sangkarang Iya. sendiri? Jadi dari faktor sisi kesehatan itu kami kan punya di sana juga punya puskesmas. Puskesmas induk itu adanya di Kelurahan Baranglompo ini di ibu kota kecamatan, dan beberapa kelurahan pulau-pulau ini menjadi pustu-pustu yang bisa menunjang bagaimana melayani kesehatan masyarakat seperti itu. Alhamdulillah memang kemarin Pak Wali karena berkunjung sering ke pulau, melihat tenaga-tenaga medis yang di sana Bulian itu sangat membantu sekali, sehingga Pak Wali juga memberikan semacam apresiasi reward untuk teman-teman guru-guru, bapak-bapak guru yang ada bertugas di pulau, tenaga medis itu dinaikkan insentifnya. Artinya, iya. Jadi penting mereka tuh. Iya, jadi sebagai motivasi mungkin, karena kan ini tahu ceritanya Budian, mereka ini punya risiko kerja yang harus melaut kan, maksudnya transportasinya sehingga memang wajar lah kalau pimpinan menilai memberi apresiasi atau reward kepada mereka, sehingga untuk insentif mereka itu ditambah guru-guru, beda dengan yang ada di kota ini. Iya, itu. kan pasti juga ada perbedaan resiko pekerjaan dan juga mungkin mobilitas juga Pak ya. Iya. Terus mengenai kembali lagi mengenai perkembangan ekonomi nih Pak, mau tahu dong, ini pasti juga masyarakat nih pengen tahu nih, apa sih nih komoditi utama yang ada di Kecamatan Sangkarang maupun di berbagai gugusan pulau yang ada di bawah Camat Sangkarang. Komoditi utama kita di situ kan kami artinya hasil laut ya Bu, kemudian hasil laut, dan yang paling sering saya lihat itu ada penghasilan pencari teripang ya. Ini teripang Bu. Teripang ini. Karena ini kan teripang ini punya nilai harga juga yang lumayan dan juga iya betul-betul. Itu kalau sudah dikelola dengan baik, sudah dikeringkan, dan saya lihat itu ada prosesnya juga, dan beberapa komoditi juga selain teripang ya, termasuk cumi, ikan tenggiri, ikan tenggiri kan yang jadi bahan baku untuk pembuatan ini kan makanan apa lagi Pak, itu pempek, betul. Kan dari bahan ikan tenggiri, benar-benar, otak-otak dan sebagainya, dan beberapa UMKM usaha komoditi yang dikelola oleh masyarakat yang ada di kecamatan kami, termasuk kami juga sebenarnya kami sebenarnya butuh sentuhan lebih bagus lagi dari teman-teman, lebih dalam, lebih jauh lah dari teman-teman dinas koperasi, dinas, untuk bagaimana sih sebenarnya memasarkan hasil dari UMKM masyarakat sendiri. Karena biasanya kita terkendala dengan pemasarannya. Banyak orang yang mungkin sudah membuat itu tapi penjualannya tidak penjualannya, marketingnya tidak meluas seperti itu ya. Oke. Itu perlu memang dipikirkan dari teman-teman instansi terkait, untuk membantu masyarakat ya, atau UMKM-nya yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Baik. Wah, sebenarnya banyak sekali ya potensi-potensi yang ada di berbagai gugusan pulau yang ada di Kecamatan Sangkarang. Jadi kalau misalnya penasaran ya datang aja ya langsung. Kita jalan-jalan ya. Kita ditraktir kan nih sama Pak Aster nih. Salah. Biasanya kalau ditraktir makan-makan banyak wisatawan nih yang datang nih, ada satu permasalahan nih Pak. Pasti ada juga peningkatan produksi sampah. Wah, ini nih kayaknya sepertinya. Sebenarnya ini menjadi topik pembicaraan sama seluruh warga nih di Kota Makassar. Tapi kalau di Kecamatan Sangkarang sendiri pasti punya sangat berbeda ya. Kesulitannya ataupun juga cara pemilahannya maupun juga pengolahan sampahnya. Tapi dari Kecamatan Sangkarang sendiri nih, seperti apa nih melihat dan juga penyesuaian limbah dari masyarakat tuh kayak gimana nih Pak? Iya. Yang pertama Budian, tadi kan salah kalau Budian berkunjung ke wilayah lah, kami siapkan, kami jamu lah.
teman-teman dari Bapeda Corner ini Ya. akan kami jamu lah. Wah, kayaknya Tapi saya udah siap lah. kami seafood Bu ya. Yang jelas kami makanan seafood di ciri khas pulau ya. Ada Andalannya Bu Produser di belakang. Berbicara persampahan ini yang menjadi atensi dari Pak Wali pada kami semua dan harapannya Pak Wali dan Ibu Wali bagaimana Makassar insya Allah ke depan ini di tahun 2029 kita bebas sampah Bu. Itu target dari Pak Wali 2029 Makassar bebas sampah. Tetapi mulai hari ini kami sangat berharap untuk mendukung program ini yang menjadi program prioritas Pak Wali. Bagaimana persampahan ini bisa kita kelola dengan baik. Tentu kita harus merubah dulu pola pikir masyarakat, mindset masyarakat yang dulunya membuang sampah satu di tempat sampah dulunya sekarang disuruh pilah. Jadi 3 atau 4. Iya. Ini kan dulu kan satu di tempat sampah. Betul. Nah, dulunya jadi merubah kebiasaan masyarakat yang dulunya seperti itu menjadi sekarang bagaimana kita mengelola sampah kita masing-masing di rumah tangga kita masing-masing. Dan harapan Pak Wali ini dimulai dari seluruh aparat pemerintah kota, ya, termasuk kami dari pemerintah kecamatan dan kelurahan. Kami berharap kepada seluruh ASN, P3K, apapun namanya yang menjadi aparat pemerintah kecamatan ke bawah itu harus memilah sampah dari rumahnya masing-masing. Kita memberi contoh dulu kepada warga. Jadi kami aparat dulu diharapkan memulai dulu. Betul. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana bisa RT RW mengedukasi warganya kalau bukan dia pilah dulu sendiri sampahnya. Betul. Nanti Mencontohkan dulu ya. Dia bilang warganya, Pak RT saja enggak pilah sampah, baru kita suruh pilah sampah. Betul. Jadi harapannya Pak Wali, jajaran pemerintah kota dulu memberi contoh kepada masyarakat bahwa ayo kita pilah sampah hari ini, ayo kita jaga Makassar, ayo kita lihat Makassar supaya bisa ke depan bisa lebih bersih lagi, lebih anulah kota ini. Tapi bagaimana dengan respon masyarakat sendiri Pak nih terhadap peraturan terbaru? Iya, jadi izin Bu Dian, kalau respon masyarakat memang bagus juga, sangat mendukung lah. Tapi itu saya bilang tadi mungkin tidak butuh proses lah Bu Dian, ya, butuh proses, butuh waktu lah kepada masyarakat. Dan kami mendukung program ini, kami juga sudah jalan Bu Dian, sudah edukasi, melakukan sosialisasi bagaimana sih memilah sampah ini sebenarnya, apakah masyarakat ini butuh apa sebenarnya dalam program ini. Dan alhamdulillah kami dari kecamatan juga dalam program ini sudah membantu masyarakat untuk pengadaan tempat-tempat sampah pilahan. Iya, kami sudah membantu dan insya Allah kedepannya akan kami pikirkan kembali untuk kelurahan lain. Ini kan kemarin Baralompo sebagai berarti ini fokus pencontohan dulu sebagai pilot project. Pilot project. Sehingga untuk ke depan kami memikirkan Barancadi dan Kelurahan Keningari yang ada di Kecamatan Kepulauan. Sejauh ini di Baralompo sendiri apa saja yang sudah diterapkan nih terhadap pengolahan sampah aturan terbaru ini? Seperti yang kami harapkan memang bahwa masyarakat sebenarnya ini merespon baik. Ya. Apapun program pemerintah kota, kalau masyarakatnya tidak merespon dengan baik, itu sangat sulit. Olehnya itu kami punya tugas dan tanggung jawab kami pemerintah kecamatan dan kelurahan sampai ke RT RW itu melakukan terus melakukan edukasi dan pemantauan langsung kepada masyarakat apakah mereka sudah melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing. Ya. Walaupun kami punya TPS 3R, kemudian itu kami tentu punya keterbatasan ya. TPS 3R yang ada pada kami itu ya karena kami terus terang di pulau ini Bu, kami belum bisa menghindari yang namanya pembakaran. Pembakaran bisa. Sehingga memang kami sangat berharap banyak kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kecamatan Kepulauan Tangkarang. Mari kita sama-sama mendukung program prioritas pemerintah ini dengan bagaimana kita mengelola sampah kita masing-masing dengan cara ya kita pilah dari rumah masing-masing. Betul ya. Iya, seperti itu. Kan ini kan sebenarnya sampah punya nilai ekonomis kemudian ya. Iya. Punya nilai ekonomis. Seperti tadi Pak Anu katakan ini kalau botol-botol seperti ini kan kalau terkumpul ini kan bisa ditimbang, dijual bisa jadi pemasukan tambahan lagi. Tambahan ekonomi rumah tangga masyarakat itu sendiri. Dan yang terpenting sebenarnya memang kalau menurut saya bagaimana menyadarkan masyarakat. Betul. Bagaimana merubah mindset pola pikir masyarakat sehingga mereka betul-betul mau mengelola sampahnya masing-masing ini.
Gitu. Sama banyak sekali ya sebenarnya dinamika yang terjadi di situ. Memang ini menjadi hot topic ya di seluruh masyarakat Kota Makassar semuanya ya. Ya ada yang langsung mendukung, mungkin ada juga yang sedikit kesulitan awalnya. Namun memang ya saya rasa dari seluruh usaha yang diupayakan dari teman-teman dan juga pastinya dari Pak Camat sendiri juga pasti sedikit tidaknya ada hasil ya untuk membuat masyarakat lebih tertib lagi seperti itu ya. Jadi memang apa ya, program ini memang butuh selain kita butuh edukasi kepada masyarakat, terus itu kita lakukan, terus berkesinambungan terus kita lakukan, dan yang terpenting sebenarnya bagaimana kita juga melakukan pengawasan dalam artian bahwa betul-betul memastikan bahwa masyarakat kita, warga kita sudah memilah sampah. Nah, itu kami berikan tugas kepada RT RW karena dia yang langsung bersentuhan dengan warganya. Betul. RT RW. Dan ini RT RW adalah bagaimana dia mengawasi masyarakat warganya sendiri, dan ini adalah salah satu indikator penilaian kinerja mereka. Kinerja RT RW sendiri masuk dalam beberapa indikator penilaian kinerja RT RW. Baik. Pasti mengubah kebiasaan ya masyarakat yang sudah terjadi dari dulu. Itu memang ya butuh waktu Pak ya, butuh waktu sekali Pak Asdar. Apalagi mungkin dengan prasarana yang mungkin dengan fasilitas yang dihadirkan sekarang itu selebihnya sudah jauh lebih mudah jika masyarakat memang ingin atau ada keinginan untuk melakukan perubahan. Tapi kan banyak sekali isu ya di Kecamatan Sangkarang sendiri mengenai pengolahan sampah, entah itu masyarakat yang jangankan masyarakat yang harus memilah-milah dulu sampahnya, masyarakat yang membuang sampah saja di tempat sampah sendiri itu juga menjadi challenge tersendiri ya, apalagi adanya habit-habit yang buruk seperti pencemaran lingkungan ataupun juga pencemaran laut seperti itu. Itu kira-kira seperti apa cara menangani hal itu Pak Asdar? Itulah kemudian karena memang apa ya, di kecamatan kita ini itulah saya katakan tadi, memang merubah kebiasaan masyarakat itu, mindset pola pikir masyarakat itu yang agak-agak ini ya, butuh waktu lah, butuh proses. Nah, terus terang memang warga kami yang kami prioritaskan sebenarnya, yang kami titik beratkan sebenarnya bagaimana supaya masyarakat ini tidak membuang ke laut dulu. Karena kebiasaan lama itu mereka membuang ke laut, sehingga ya pastilah otomatis lautnya tercemar. Gitu. Apalagi sampah-sampah yang sampah-sampah yang residu, kayak popo, itu kan popo, apa semuanya yang plastik yang ini, sehingga memang membuat wilayah pulau ini, laut ini bisa tercemar seperti itu. Sehingga kami fokus dulu bagaimana masyarakat ini tidak membuang ke laut dulu. Kita rubah cara kebiasaan mereka untuk bagaimana kita sama-sama hari ini kita memilah sampah. Bagaimana hari ini kita mau melihat Makassar atau Peliman, pulau kita ini lebih bersih lah. Peliman, pulau kita, wilayah kita atau kampung kita ini bisa lebih bersih lah seperti itu. Baik. Nah, pokoknya kita sarankan kepada masyarakat untuk turut andil, turut serta untuk melakukan perubahan ya, untuk pastinya membuat berbagai gugusan pulau yang ada di Kecamatan Sangkarang itu menjadi lebih bersih, lebih nyaman, dan juga pastinya menjadi komoditi wisata seperti itu ya, bisa pastinya membangun perekonomian juga para masyarakat yang ada di Kecamatan Sangkarang. Jadi memang Bu Dian izin untuk program ini memang kami terus terang, tapi disinggung tadi Bu Dian bahwa kita butuh sarana dan prasarana itu sebagai pendukung. Betul. Dan memang masyarakat itu apa yang namanya juga masyarakat, ada di tempat sampahnya Pak Lurah, ada di tempat sampahnya Pak Camat. Saya bilang iya, sabar nanti kita ingin usahakan ya orang-orang yang betul-betul yang tidak mampu lah. Betul. Tidak mampu, sehingga memang kami dari tingkat kecamatan mengintervensi juga membantu supaya masyarakat ini maulah melakukan pemilahan sampah di masing-masing perumahan seperti itu. Sehingga insyaallah mudah-mudahan program ini kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang sangat berharap program prioritas Bapak Wali dalam pengelolaan persampahan ini bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik, dan insyaallah masyarakat ke depan akan semakin sadar bagaimana kita mengelola sampah yang ada di Kecamatan Kepulauan.
Amin Pak, saya dukung, saya doakan, saya dukung juga pastinya kita semua juga saling mendukung lah untuk membangun sebuah kebiasaan baik ini. Pasti tidak mudah awalnya, namun bukan berarti kita nggak bisa Pak ya. Nah Pak, saya nih sama teman-teman saya pengen banget datang nih ke Kecamatan Sangkarang untuk menjelajahi seluruh gugusan pulau yang ada. Apa nih rute terbaik untuk saya lakukan nih? Saya harus persiapin apa aja nih? Karena semuanya udah ready, Pak. Udah ada tasnya semua nih. Iya. Jadi ya bagi Bu Jan, insya Allah kami juga di Kecamatan Kepulauan Sangkarang untuk teman-teman Bapeda Corner ini, insya Allah kami siap. Kami juga siap transportasinya kalau memang butuh transportasi untuk. Yang jelas kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarang sangat terbuka lah. Kami persilahkan teman-teman untuk datang berkunjung melihat lebih dekat apa mana sih sebenarnya Kepulauan Sangkarang ini, apa sih yang ada di sana sebenarnya, sehingga kami berharap sekarang Ibu Dian dan teman-teman di sini kami tunggulah kedatangannya di Kecamatan Kepulauan ini, dan kami berharap memang untuk masyarakat ya, kami sangat berharap masyarakat, sekali lagi masyarakat kami bantu pemerintah bagaimana kita mau lihat Makassar lebih bersih, Makassar bebas sampah di tahun 2029 ini. Oke deh, dan juga pastinya untuk saling mendukung dan juga gak usah jauh-jauh ya, kalau misalnya pengen liburan singkat, hubungin Pasdar aja deh. Oke deh Pasdar, kami ucapkan terima kasih banyak nih sudah hadir, udah mampir cerita ngobrol-ngobrol sama kita semua di Bapeda Corner, dan kami pastikan doakan untuk seluruh program dan program kerja dan juga seluruh masyarakat di Kecamatan Sangkarang bisa lebih baik lagi, dan juga pastinya bisa mengutilisasi begitu banyak keindahan yang ada berbagai gugusan pulau di Kecamatan Sangkarang ya. Wah, nanti kan kami datang. Saya mau pesan dulu masyarakat. Apa tuh? Saya. Boleh nih Pak, silakan sebelah sini nih. Masyarakat saya, Kecamatan Kepulauan Sangkarang secara umum, mari hari ini dan ke depan kalau tidak sampah, mari kita merespon baik apa yang menjadi prioritas program pemerintah kota dalam hal persampahan. Bantu kami, mari kita lihat pulau kita bersih, mari kita bantu, mari kita lihat Makassar ini bersih. Insya Allah Makassar ke depan di tahun 2029 kita akan bebas sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Nah, itu tadi nih banyak banget keseruan yang ada di Kecamatan Sangkarang, di 8 gugusan pulau. Wajib banget kalian datangin, dan pastinya kalau misalnya datang ke Kecamatan Sangkarang nanti di pulau mana aja, mohon untuk dijaga kebersihannya, dan juga pastinya untuk saling membantu membangun ekonomi pariwisata dan juga UMKM yang hadir di sana. Nah, terima kasih banyak untuk seluruh viewers dari Bapeda Corner sudah menonton episode ini sampai habis. Nah, kira-kira besok-besok kita bakal apa lagi ya? Nah, nantikan terus episode terbaru dari Bapeda Corner, pastinya bersama saya Dina dan juga berbagai tokoh yang menarik, dan juga pastinya topik-topik menarik lainnya mengenai perencanaan pembangunan Kota Makassar. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.